Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Muhammad Agung Kafa dengan NIM 0103138191924121 dengan rekan saya Muhammad Aryo Hafizan dengan NIM 010318182392 yang dalam kesempatan ini akan menjelaskan materi tentang Case 5.4 APOC International Growth Fund Limited. Gambaran singkat kasus 5.4. Tidak diragukan lagi, Guy Enright merasa khawatir ketika dia berbicara dengan orang asing misterius di telepon. Pada saat itu, Enright, seorang warga negara Inggris dan charter accountant, sedang mengerjakan pertunangan yang tidak biasa untuk majikannya KPMG. Kantor akuntan 4 besar telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan Bermuda untuk meninjau dan melaporkan urusan keuangan dana investasi besar APOC International Growth Fund Limited atau APC. Meskipun berbasis di Bermuda, seorang pengacara Denmark, Jeffrey Galmon, menjabat sebagai kepala eksekutif perusahaan dan dilaporkan sebagai pemegang saham utamanya. Orang yang menelpon Enright mengidentifikasi dirinya sebagai Nick Hamilton. Selama panggilan telepon, Hamilton mengatakan kepada Enright untuk mengidentifikasi dirinya sebagai Nick Hamilton. Selama panggilan telepon, Hamilton memberitahu Enright bahwasannya dia perlu berbicara dengannya tentang masalah yang memiliki implikasi keamanan nasional bagi Inggris. Hamilton yang bernafsu kuat meminta Enright untuk tidak memberitahu atasannya bahwa dia telah menghubunginya. Setelah mempertimbangkan pertimbangan aneh itu beberapa saat, Enright setuju untuk bertemu dengan Hamilton di tempat umum. Hamilton kemudian mengatur agar mereka berdua makan siang di beberapa hari kemudian di Little Venice, sebuah restoran Bermuda yang populer. Bermuda Shellgame. Seorang mantan eksekutif Merrill Lynch mengorganisir APOC pada tahun 2000 setelah pemerintah Bermuda mengeluarkan lisensi kepada perusahaan untuk beroperasi sebagai reksadana. 3 tahun kemudian, setelah otoritas regulasi Bermuda menemukan bahwa pendiri perusahaan adalah seorang penjahat yang dihukum, dia dipecat dan Jeffrey Galmon mengambil alih perusahaan. Selama beberapa tahun berikutnya, APOC tumbuh secara dramatis. Investasi utama perusahaan ini berada di perusahaan telekomunikasi Rusia yang merupakan produk dari program privatisasi Federasi Rusia selama tahun 1990-an. Program itu mengubah perusahaan-perusahaan baru itu kepada jutaan warga Rusia. Namun sebagian besar kepemilikan tersebut diambil alih oleh individu yang pernah memegang posisi tinggi di bekas pemerintahan Soviet atau yang merupakan teman, anggota keluarga, dan rekan bisnis individu tersebut. Pada tahun 2004, pemerintah Bermuda dikejutkan oleh desas-desus tujuan yang merajalela bahwa APOC tidak beroperasi sebagai reksadana, melainkan merupakan perusahaan penjahat pencucian uang. Untuk memadamkan kontroversi, eksekutif APOC mengerjakan Ernst & Young untuk mengaudit urusan bisnis perusahaan mereka dan mengeluarkan laporan tentang temuannya. Salinan laporan Ernst & Young diperoleh pihak ketiga menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang legitimasi APOC. Beberapa negara kecil di Karibia terdekat di sisi lain memiliki undang-undang kerahasiaan bank yang berfungsi sebagai undangan untuk perusahaan semacam itu. Kekhawatiran yang semakin meningkat tentang sifat sebenarnya jika operasi APOC menggiring Menteri Keuangan Bermuda pada tahun 2004 akan mengambil tindakan berdasarkan penyelidikan KPMG. Sementara itu, kontroversi lain yang menarik perhatian yang melibatkan APOC meletus. Cellphone mania atau ponsel mania. Pada tahun 2003, Grup Alpha, sebuah perusahaan Rusia, melawan APOC
untuk menjadi pesaing utama dalam industri telepon seluler Rusia. Pada saat itu, APOC memiliki secara langsung atau tidak langsung 40% saham di salah satu perusahaan telepon seluler terbesar di Rusia, Megafon. Pada tahun 1992, Rozetkin, lulusan Sekolah Hukum Harvard, berusia 26 tahun, menerima pekerjaan di kantor firma hukum Amerika Serikat di Moskow. Rozetkin segera meninggalkan karir hukumnya untuk menjadi pemodal Ventura. Pada tahun 1996, ia terlibat dalam mendaftarkan Pimple.com, sebuah perusahaan telekomunikasi Rusia di Bursa Efek New York, perusahaan Rusia pertama yang terdaftar di Big Board. Di antara mitra investasi Rozetkin adalah George Soros, seorang miliarder pemodal Amerika, dan Mikhail Friedman, salah satu pengusaha terkaya di Rusia. Baik Soros maupun Friedman adalah antagonis lama Vladimir Putin. Pada tahun 2000, Putin, mantan agen Badan Intelijen di Uni Soviet yang terkenal, KGB, telah memilih sebagai Presiden Federasi Rusia. Putin menggantikan mentornya Boris Yeltsin sebagai Presiden pertama Federasi. Tidak seperti rekan-rekannya yang kaya, Rozetkin secara terbuka kritis terhadap Presiden Putin dan kebijakan ekonominya. Rozetkin yang kontroversial dan ambisius juga mempertahankan profil tinggi di komunitas investasi Rusia yang baru lahir. Karena kepribadiannya yang agresif, majalah Forbes versi Rusia menempatkannya di sampulnya dengan judul "Hiu paling berbahaya di perairan kita". Pejabat APOC bersikeras bahwa mereka telah menegosiasikan perjanjian yang mengikat dengan Rozetkin yang mengharuskan dia untuk menjual 25% kepemilikannya di Megafon ke perusahaan mereka. Daripada menjual sahamnya di Megafon ke APOC, Rozetkin secara tak terduga menjualnya ke Alpha Group pada Agustus 2003. Keputusan Rozetkin memicu pengisian serangkaian tuntutan hukum dan countersuit selama beberapa tahun ke depan yang melibatkan APOC, Alpha Group, dan Rozetkin di pengadilan Inggris, Rusia, Swedia, Swiss, dan Rusia. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Aryo Hafizan. Baik, terima kasih Saudara Agung atas kesempatannya. Saya akan lanjutkan presentasinya. Selanjutnya ada Lunch and Lies, makan siang dan kebohongan. Pada musim semi 2005, ketika Guy Enright muncul di restoran Little Venice di Bermuda untuk pertemuan makan siangnya dengan Nick Hamilton, dia disambut tidak hanya oleh Hamilton, tetapi juga oleh seorang wanita muda yang menarik yang memperkenalkan dirinya sebagai Liz dari Langley. Tidak diragukan lagi, Enright membawa Langley ke Langley, Virginia, markas besar Central Intelligence Agency atau CIA Amerika Serikat. Hamilton menjelaskan kepada Enright bahwa dia diperlukan untuk membantu dalam misi sangat rahasia yang melibatkan keamanan nasional Inggris. Faktanya, Nick Hamilton bukanlah perwira Inggris yang cerdas, dan Liz bukanlah agen CIA seperti yang mereka yakini Enright. Pada saat itu, situs web Diligence menunjukkan bahwa itu adalah perusahaan intelijen bisnis yang membantu kliennya menghadapi tantangan bisnis yang sulit. Situs tersebut kemudian mencatat bahwa dalam peran ini, kami menyediakan perusahaan dengan kecerdasan dan analisis untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi resiko yang berasal dari aliran bisnis normal atau dari kontingensi yang tidak terduga. Dalam istilah awam, fokus utama model bisnis diligence adalah membantu perusahaan multinasional menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh spionase perusahaan nyata atau imajiner. Pada Maret 2008, Rozetkin menghilang saat dalam perjalanan bisnis ke Latvia. Selama beberapa tahun berikutnya, pihak penegak hukum Rusia berkeras bahwa Rozetkin telah ditempatkan di program perlindungan saksi federal oleh otoritas penegak hukum Amerika Serikat dan hidup dengan nama samaran di California, di mana ia terlibat dalam industri film sebagai produser. Ibu Rozetkin menepis desas-desus itu dan malah menyatakan bahwa putranya telah diculik oleh sekutu Putin. Dia mengklaim bahwa dia telah diculik karena kritik publiknya terhadap Putin dan karena dia merencanakan sebuah film dokumenter yang akan mengekspos korupsi pemerintah dan bisnis di Rusia. 5 tahun kemudian, pada November 2013, tes DNA mengkonfirmasi bahwa sisa-sisa kerangka yang ditemukan di daerah terpencil Latvia adalah milik Leonid Rozetkin. Next. Baiklah, selanjutnya ada soal pertanyaan dan pembahasan.
Soal 1. Pertanyaan adalah, Menteri Keuangan bermuda untuk mempertahankan KPMG untuk mengaudit urusan bisnis IPOC untuk menentukan apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan kriminal atau operasi bisnis yang sah. Apa jenis layanan profesional yang diberikan KPMG selama keterlibatan ini? Apakah keterlibatan memenuhi syarat sebagai jaminan, pengesahan audit, dan atau keterlibatan konsultasi? Pertahankan jawaban Anda. Jawabannya, menurut kami, jenis layanan yang diberikan KPMG dalam proses keterlibatan proses audit terhadap bisnis IPOC ini adalah layanan jasa atestasi. Karena salah satu jenis layanan atestasi yakni mengaudit suatu perusahaan. Jasa atestasi sendiri merupakan jasa penjamin yang dilakukan kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis sebagai pertimbangan dari pihak yang independen dan kompeten tentang suatu pernyataan atau permasalahan. Menurut kami, jika keterlibatan dalam kasus ini adalah audit dan pengesahan, dikarenakan Kementerian Keuangan bermuda ingin tetap bersikukuh mengaudit bisnis IPOC dengan tujuan menentukan apakah perusahaan tersebut ilegal atau sah. Lanjut. Soal nomor 2. Tanggung jawab moral, etika, dan profesional apa yang dihadapi Guy Enright ketika dia dibintai untuk menyerahkan dokumen rahasia kepada individu yang mewakili diri mereka sebagai agen intelijen untuk pemerintahan Inggris dan AS. Tanggung jawab mana yang dia langgar dan mana yang dia pegang? Menurut kami, tanggung jawab moral, etika, dan profesional yang dihadapi oleh Guy Enright adalah prinsip integritas yang belum tentu dimiliki oleh semua orang. Sedangkan tanggung jawab yang ia langgar adalah prinsip kerahasiaan. Dikarenakan seperti yang digambarkan dalam kasus di 5.4, Guy Enright mengiyakan permintaan individu tersebut untuk menyerahkan dokumen yang mengaku dirinya sebagai agen intelijen utusan pemerintah Inggris dan AS. Walaupun pada faktanya, Nick Hamilton bukanlah perwira Inggris yang cerdas dan Liz bukanlah agen CIA seperti yang mereka yakini Enright. Dan bisa dikatakan bahwa Enright dijebak oleh individu tersebut. Maka dari bisa dijadikan pelajaran bahwa kita perlu berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan dan jangan mudah percaya dengan orang lain, terlebih dengan orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Sedangkan tanggung jawab yang ia pegang adalah objektivitas, karena Enright jujur dalam menyampaikan fakta atau keadaan yang sesungguhnya. Next. Soal nomor 3. Bandingkan dan kontras perilaku Guy Enright dan Nick Day. Manakah dari individu tersebut ini yang paling etis atau paling tidak etis? Pertahankan jawaban Anda. Memang benar bahwasannya Guy Enright sebagai seorang auditor telah melanggar kode etik profesinya. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Nick Day dan koleganya merupakan sebuah tindakan yang lebih tidak etis. Pernyataan kami tersebut didasari karena proyek Yuka yang melibatkan Nick Day selaku mata-mata merupakan rencana penyelidikan dan pengambilan informasi yang melanggar hukum dengan melakukan berbagai tindakan yang tidak pantas dan etis. Yaitu dalam hal ini, Nick Day melakukan penipuan terhadap Guy Enright untuk menyerahkan laporan terkait IPOC yang telah didapatkan ke KPMG. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Agung Kafah untuk menjelaskan lagi. Baiklah, terima kasih. Soal yang nomor 4, pertanyaan bagaimana Anda merespon jika Anda menghadapi serangkaian keadaan yang serupa dengan yang dihadapi oleh Guy Enright. Respon kami, jika kami dihadapi dengan hal yang serupa, kami selaku auditor akan tetap berpegang teguh serta mematuhi kode etik profesi dan aturan perilaku yang ada. Di antaranya ada prinsip integritas, objektivitas, akuntabel, kerahasiaan, dan lain sebagainya. Salah satu penerapannya ialah tidak ceroboh dan gegabah dalam mengambil keputusan, serta mendiskusikan semuanya terlebih dahulu dengan rekan kerja sebelum diambil menjadi suatu tindakan, konsistensi dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Soal yang terakhir, KPMG mengajukan gugatan perdata terhadap Diligent INC pada tahun 2005 setelah mengetahui operasi sengatan perusahaan terakhir yang berfokus pada Guy Enright. Dasar pemikiran atau prinsip hukum apa yang menjadi dasar gugatan itu? Apakah Anda percaya bahwa KPMG akan berhasil jika mengejar gugatan itu daripada menyelesaikannya di luar pengadilan? Dengan asumsi bahwa KPMG
percaya pada akhirnya akan memenangkan penilaian sipil terhadap ketekunan mengapa kantor akuntan memilih untuk menyelesaikan gugatan di luar pengadilan. Jelaskan. Kami percaya bahwasannya KPMG dapat memenangkan gugatan tersebut. Namun di sisi lain KPMG tampaknya tidak ingin mengulang dan berlarut-larut dalam perang pengadilan seperti yang terjadi di antaranya Leonid Rozetskin, APOC, dan Alpha Group. Maka dari itu mereka memutuskan untuk menyelesaikan gugatan di luar ranah pengadilan. Prinsip hukum yang diterapkan dalam kasus ini ialah prinsip kesamaan atau keadilan di dalam hukum dan perlindungan hukum. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.